sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu kita mengajarkan kepada kita bersama salah satu kalimat yang selalu dibaca oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah ketika paman Nabi yang bernama Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Paman Nabi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang sangat indah yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat." Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salillah al-afiyah." Mintalah al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang mana kalimat ini adalah kalimat yang mencakup kebaikan, keberkahan dunia dan akhirat." Maka dikala Al-Abbas bertanya kedua kalinya, di saat itulah Nabi kembali menekankan dan menegaskan, "Ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah." Wahai pamannya Nabi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Artinya kalimat ini merupakan kalimat yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin dengan mereka mengucapkan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Al-Abbas. Karena al-'afwa artinya kesehatan, sedangkan al-'afiyah artinya keberkahan, kemuliaan dunia dan akhirat, dan itu merupakan di antara tujuan dan cita-cita kaum muslimin agar mereka dimuliakan di dunia dan juga dimuliakan di akhirat sana. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Bahkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melebihi daripada sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melebihi sayang umat kepada dirinya sendiri. Bahkan ikhwatul Islam, di kota Madinah, di bagian kanan Masjid Nabawi, ada salah satu bukit dinamakan dengan Bukit Sajadah. Bukit Sajadah ini ikhwatul Islam, dia berada di bagian kanan Masjid Nabawi. Kalau kita pergi ke bagian kanan Masjid Nabawi, kemudian nanti kita akan mendapatkan lebuh raya atau jalan raya. Kemudian setelahnya akan ada perbukitan. Nah, bukit inilah salah satunya dinamakan dengan Bukit Sajadah. Atau juga itu menjadi benteng bagi kaum muslimin ketika terjadi perang Khandaq, atau yang lebih dikenal dengan Bukit Sili'. Terlepas daripada penamaan tersebut ikhwatul Islam, di antara salah satu yang ingin kita sampaikan, tentu setiap nama itu ada sejarah di dalamnya. Mengapa disebut dengan sajadah? Dan kita tahu sajadah itu artinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa bukit ini dinamakan dengan Bukit Sajadah? Sampai sekarang masih ada. Karena dulu ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat yang mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keperluan. Kemudian sahabat ini mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Maka dia tidak menemukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Nabi juga tidak sedang berada di masjid. Kemudian dia mencari Nabi di kota Madinah. Dan kota Madinah dulu di zaman Nabi hanya seluas Masjid Nabawi ini, sehingga tidak terlalu luas. Makanya dia berkeliling ke kanan ke kiri melihat di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya dikala ada orang yang memperhatikan dirinya, "Apa yang kamu lakukan?" Maka sahabat ini mengatakan, "Aku ingin mencari dan menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian orang ini mengatakan, "Tadi aku melihat Nabi pergi ke arah bagian kanan Masjid Nabawi atau bagian kanan kota Madinah." Maka di saat itulah sahabat ini mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah dia di bukit ini sedang menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu dalam waktu yang tidak singkat, ditunggu 5 menit, belum juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya. 10 menit, 20 menit, bahkan 30 menit, bahkan hampir 1 jam. Apa kata sahabat ini? Aku sudah mulai berburuk sangka. Jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan sujud. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Dan kita tahu ikhwatul Islam, orang kalau sujud
itu merupakan di antara momen yang terindah. Makanya dianjurkan bagi kita untuk latihan sujud dalam waktu yang lama. Dan sujud dalam waktu yang lama itu bukan perkara yang mudah, sulit untuk dilakukan, kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa. Karena memang momen sujud itu momen doa dikabulkan, momen kita berubudiyah. Karena sujud itu adalah satu-satunya gerakan salat yang boleh kita bawa keluar. Gerakan ruku, tiba-tiba ada orang yang datang, kemudian dia ruku tanpa melakukan salat, boleh atau tidak? Tak boleh. Tiba-tiba ada orang yang tidak salat, kemudian mereka misalnya i'tidal, boleh atau tidak? Tak boleh. Satu-satunya gerakan salat yang boleh dibawa keluar adalah sujud. Dan kalau ada orang yang datang ke suatu tempat, baik itu masjid, baik itu menghadap kiblat atau bukan menghadap kiblat, tiba-tiba mereka sujud, kita semua tahu apa sujud yang mereka lakukan, yaitu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW yang tadi berada di bagian kanan Masjid Nabawi, sujud dalam waktu yang lama sekali. Kemudian setelah hampir lebih daripada kurang lebih lama sekali, sehingga sahabat ini mulai berburuk sangka. Bukan berburuk sangka kepada Nabi, tapi seolah-olah dia khawatir kalau Nabi meninggal. Kemudian setelahnya didekati, maka Nabi bangkit. Maka di saat itulah sahabat ini bertanya, apa yang kamu lakukan ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Barusan datang malaikat Jibril kepadaku, kemudian aku menangis, bermohon. Dan di antara permohonan Nabi SAW, ya Allah, muliakan umatku, mudahkan urusan mereka, ampunkan dosa mereka. Itu adalah kalimat yang selalu diulang oleh Nabi SAW. Tiada hari yang dilewati oleh baginda Nabi SAW kecuali Nabi berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Kalau kita sering melewatkan hari dan kita lupa berdoa kepada Allah untuk diri sendiri, sedangkan Nabi tidak pernah melupakan diri kita di dalam doanya. Kemudian di saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, datangi Muhammad. Kenapa dia menangis? Maka di saat itulah Jibril datang kepada Nabi dan bertanya kenapa Nabi menangis. Maka Nabi mengatakan, aku ingin umatku menjadi umat yang terbaik, umat yang diampunkan dosanya, umat yang dimuliakan dari umat-umat yang lainnya. Maka Jibril datang kembali mengadu kepada Allah, menyampaikan jawaban baginda Rasulullah SAW. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebuah kalimat, inna sanurdika fi ummatika wa lanasu'uk. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau bangga terhadap umatmu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan berikan kepadamu apa yang kamu inginkan untuk umatmu. Dan satu-satunya yang diinginkan oleh Nabi SAW kepada Allah untuk umatnya, agar umatnya adalah umat yang diampunkan dosanya, umat yang banyak mengikuti dirinya, dan umat yang banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan cita-cita Nabi serta keinginan Nabi SAW tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga 2/3 surga isinya adalah umat Rasulullah SAW. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar kita termasuk bagian daripada 2/3 yang menjadi umat baginda Rasulullah SAW tersebut. Kemudian dengan itulah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Nabi sujud dalam waktu yang lama. Maka sampai sekarang dikenal dengan Bukit Sajadah, saksi sejarah bagaimana sayang dan cinta baginda Nabi SAW kepada umatnya, sehingga dengannya Nabi sujud bersyukur kepada Allah terhadap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan permintaan Nabi bukan untuk dirinya, tapi permintaan Nabi adalah untuk keberkahan yang didapatkan oleh umatnya. Dan keberkahan yang paling berkah adalah dikala Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga, bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, para jemaah haji rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali membacakan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, masih berkaitan dengan ibadah haji yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang memuat bagaimana tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan bagi seluruh kaum muslimin yang ingin menunaikan dan melaksanakan ibadah haji
untuk membaca hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan secara lengkap bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Kita kembali membacakan hadis ini ikhwatul Islam, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Litakhudhu manasikakum." Wahai umatku, hendaklah kalian mengambil manasik dari diriku. Litakhudhu manasikakum. Manasik itu ambil dari diriku, kata Nabi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ikhwatul Islam, litakhudhu anni. Ambil dari diriku manasik yang akan kalian lakukan, baik dikala kalian melakukan ibadah umrah atau dikala kalian ingin melakukan ibadah haji. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Karena aku tidak tahu, kemungkinan aku tidak lagi bisa menunaikan ibadah haji setelah tahun ini. Dan ternyata benar, setelah pulang Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, maka Nabi SAW banyak menyampaikan nasihat dan wasiat kepada para sahabatnya. Bahkan ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz ke sebuah daerah yang bernama Yaman. Dan daerah Yaman itu ikhwatul Islam adalah daerah yang ada di belakang Taif. Kita selalu mengulang kalimat ini. Kalau disebut dengan Yaman di dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu mencakup semua daerah yang ada di belakang Taif. Makanya di Ka'bah ada namanya Rukun Yamani. Kenapa disebut dengan Rukun Yamani? Karena sejajar dengan daerah Yaman. Kemudian kenapa disebut dengan Rukun Yamani? Karena dia berada di bagian kanannya Hajar Aswad. Karena kanan itu bahasa Arabnya adalah yamin, maka disebut dengan Yamani. Kemudian ikhwatul Islam, sahabat ini diutus oleh Nabi SAW ke daerah tersebut. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wahai Mu'adz, kemungkinan engkau akan berjumpa dengan masjidku dan perkuburanku. Wahai Mu'adz, kemungkinan engkau akan berjumpa dengan masjidku dan perkuburanku. Artinya seolah-olah Nabi SAW mengatakan, sekiranya engkau pulang ke kota Madinah, engkau tidak akan lagi bisa berjumpa dengan diriku, tapi engkau akan menemui perkuburanku. Mendengarkan bahasa ini ikhwatul Islam, tentu sahabat Mu'adz yang diutus oleh Nabi SAW merasa sedih meninggalkan Nabi SAW. Namun dalam sisi lain, beliau juga harus pergi ke Yaman untuk berdakwah, menunaikan apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga banyak bahasa-bahasa isyarat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi SAW akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya dikala Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi mengatakan, la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Saya tidak mungkin lagi, atau kemungkinan besar saya tidak akan lagi melaksanakan haji bersama kalian. Artinya seolah-olah Nabi mengatakan, kalau sekiranya kita tidak akan berhaji lagi tahun depan, maka perhatikan haji yang aku lakukan ini, ambil manasiknya, ketahuilah apa yang aku lakukan, kemudian lakukan apa yang aku lakukan. Seolah-olah itu adalah pesan baginda Rasulullah SAW. Dan betul adanya ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan secara singkat saja, ketika Nabi SAW pulang dari menunaikan ibadah haji 3 bulan kurang lebih, maka di saat itulah Nabi SAW mulai sakit-sakitan. Ada 3 penyakit yang dirasakan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah demam panas. Yang kedua, kepala Nabi SAW begitu sakit setelah Nabi SAW berziarah ke perkuburan Baqi'. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Kemudian seolah-olah Nabi SAW mengatakan, selamat untuk kalian wahai para sahabatku, antumus sabiquna wa nahnul lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ternyata kalimat ini merupakan kalimat di mana Nabi SAW akan menyusul para sahabatnya yang sudah meninggalkan dirinya. Dan Nabi mengatakan kalimat ini sepulangnya dari berziarah dari perkuburan Baqi' atau dari perkuburan syuhada Uhud, maka Nabi merasakan sakit kepala yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan kepada ibunda kita Aisyah, wa ra'sa, bal ana wa ra'sa. Yang sakit itu wahai Aisyah adalah diriku.
Itu merupakan di antara sakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sakit yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit kerongkongannya. Dan sakit kerongkongan Nabi sallallahu alaihi wasallam asal muasalnya adalah karena racun yang pernah termakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perang Khaybar pada tahun kedua atau pada tahun ke-7 Hijriah. Dikala terjadi perang Khaybar, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian dikala kaum muslimin menang, ada salah seorang wanita yang memberikan hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan favorit Nabi. Dan makanan favorit Nabi adalah kambing. Jadi kambing itu ikhwatul Islam adalah makanan favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan keluar dari tanah Makkah dan Madinah kecuali makan kambing dulu. Merasakan bagaimana makanan favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah salahkan kambing, karena makanan favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis makanan yang penuh dengan makna dan gizi di dalamnya. Jadi orang yang makan kambing tidak pernah kolesterol. Jangan pernah dijadikan kambing sebagai kambing hitam. Yang salah itu bumbunya, bukan kambingnya. Artinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka makan kambing. Makanya wanita ini tahu kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang Yahudi. Kemudian yang paling disukai oleh Nabi adalah bagian pahanya. Maka dia membuat racun di sana, racun paling banyak. Kemudian setelah dimasakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Nabi, maka para sahabat berkumpul bersama Nabi ingin makan. Kemudian dari sinilah para ulama mereka berbeza. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bagian daripada yang tadi disukai oleh Nabi dimakannya. Para ulama berbeza, Nabi menelangnya atau kembali memuntahkan makanan tersebut. Disitulah terjadi perbezaan. Apapun ikhwatul Islam, yang penting racun itu sudah ada di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Apakah Nabi wafat sebagai manusia biasa, sebagaimana wafatnya manusia biasa, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dari mana perbezaan ini ikhwatul Islam? Dari firman Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Sebagaimana nabi yang lain diutus oleh Allah, maka baginda Nabi juga diutus oleh Allah. Sebagaimana nabi yang lainnya mereka meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan meninggal. Kemudian apa sambungan ayat ini? Afa immata au qutila, kalau sekiranya Nabi meninggal atau terbunuh. Kita ingat lagi bahasa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran, afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Kalau sekiranya Nabi wafat atau terbunuh, apa makna daripada kalimat ini? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apakah Nabi wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa karena sakit yang beliau derita, atau Nabi wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jal. Itu adalah sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jugalah perbezaan para ulama. Kenapa para ulama berbeza? Karena kalau sekiranya Nabi wafat gara-gara racun yang pernah termakan oleh Nabi dalam perang Khaybar, kemudian rasanya baru diketahui dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 63 tahun, maka berarti Nabi wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya racun itu bukan mematikan Nabi, karena Allah pasti menjaga Nabi, maka berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebagai seorang manusia. Artinya Nabi wafat sebagai manusia biasa sebagaimana manusia lain wafat. Begitu juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyebutkan, apa imitta fahumul khalidun. Kalau sekiranya engkau wafat wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Artinya bahwa kalau sekiranya ada kekekalan di dalam dunia, maka yang paling pantas kekal tinggal di dunia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah mengatakan, apa imita, kalau seandainya kau wafat, fahumul khalidun, apakah mereka akan kekal? Artinya kalau ada yang namanya kekal di dunia, maka Nabi yang paling pantas. Tapi kekekalan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ini hanya sedikit permasalahan yang kita sampaikan tentang bagaimana wafatnya Nabi. Karena kita ini mengetahui apa penyebab Nabi wafat. Yang pertama karena demam yang begitu tinggi. Kemudian yang kedua sakit kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, kerongkongan Nabi yang hampir putus rasanya karena racun yang dulu pernah dimakan oleh Nabi SAW dikala terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar pada tahun ke-7 dan Nabi wafat pada tahun tahun berapa Nabi wafat? 10 atau 9? 11. Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriah atau di awal tahun 11 Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, maka oleh karena itulah yang menyebabkan Nabi SAW merasakan sakit. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah, ini mungkin di antara salah satu yang bisa kita bawa pulang ya. Di antara salah satu nama kota Madinah ikhwatul Islam adalah Zatun Nakhlin. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin. Karena kota Madinah itu banyak namanya. Zatun Nakhlin, Al-Mahfuzah, Al-Habibah, Akalatul Qura, Al-Asimah, kemudian Al-Mahrusah, kemudian Tibah, Tabah, Darul Iman, Darul Abrar, Darul Akhyar. Itu semuanya adalah nama-nama kota Rasulullah SAW atau nama kota Madinah. Nah, siapa yang bisa mengulang nama kota Madinah? 6, 5. Nah, sila. Pakai kacamata dulu. Taib, sila. Taib. Yang pertama, Darul Taklid, Darul Habibah. Taib, Al-Habibah. Yang pertama Al-Habibah, Al-Asimah, Manisa. apa? Manisa. Darul Akron. Taib. Darul Ahyar. Taib, silakan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Walau jawabannya salah ya. Diulang lagi ya. Taib, barakallahu fiik. Nanti nama-namanya ada di dalam ini ya. Nanti bisa diulang lagi. Baik. Salah satu nama kota Madinah ikhwatul Islam adalah Zatun Nakhlin. Zatun Nakhlin disebut dengan Zatun Nakhlin, artinya adalah daerah yang memiliki kekhususan pohon kurma. Pohon kurma di dunia banyak, tapi pohon kurma yang ada di Madinah terkhusus di tanah haram spesial, dan salah satunya sebagai penangkal sihir dan racun. Makanya oleh-oleh yang terindah ketika kita berada di kota Madinah adalah kurma Madinah. Ingat, kurma yang tumbuh di kota Madinah yang ada di bagian tanah haram. Walaupun secara khusus disebutkan adalah kurma ajwa. Kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita untuk membeli kurma ajwa, bukan untuk orang lain, untuk diri pribadi sebagai tangkal. Karena ini merupakan di antara penyakit yang berbahaya ikhwatul Islam. Sebagian para ulama mengatakan bukan khusus untuk kurma ajwa sahaja, tapi semua kurma Madinah yang tumbuh di tanah haram Madinah, maka termasuk ke dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Maka oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara oleh-oleh yang terbaik untuk diri kita pertama, bukan untuk orang lain, adalah kurma yang tumbuh di tanah Madinah, di bagian dalam tanah haram. Tapi pastikan kurma ini kurma Madinah namanya. Masalahnya dikala kita beli kurma, kita lupa bertanya. Makanya nanti ditanya kurma Madinah yang berasal dari Madinah. Kalau sekiranya kita tidak bisa membeli kurma ajwa, maka semua kurma Madinah, karena kurma Madinah itu banyak namanya, banyak macam ragamnya, dan itu semuanya merupakan di antara salah satu keutamaan kota Madinah, di mana dia memiliki kurma yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW sebagai penangkal dari apa yang tadi telah kita sebutkan. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW merasakan rasa sakit 3 macam sakit ini. Kemudian setelahnya sakit ini semakin berat, yaitu kurang lebih 5 hari sebelum Nabi wafat. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan Nabi wafat pada tanggal atau pada hari Senin. Berarti 5 hari sebelumnya adalah hari Kamis. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali berbicara tentang wafatnya Nabi SAW, maka dia akan memulai dengan pertanyaan Al-Khamis. Kenapa dengan Al-Khamis? Karena Al-Khamis atau hari Kamis adalah hari di mana Nabi SAW betul-betul merasakan sakit yang luar biasa. Sebelumnya Nabi masih bisa keluar, sebelumnya Nabi masih bisa menjadi imam, sebelumnya Nabi masih bisa bertemu dengan para sahabatnya. Tapi di kala hari Kamis, kali terakhir Nabi berjumpa dengan sahabatnya adalah ketika melakukan sholat maghrib.
Nabi masih jadi imam salat maghrib. Setelah salat maghrib, ikhwatul Islam, para sahabat menunggu Nabi untuk melaksanakan salat isya. Maka di saat itulah Nabi SAW sudah mulai tidak sadarkan diri. Ketika Nabi SAW tidak sadarkan diri, para sahabat mereka masih menunggu baginda Nabi SAW, karena tidak mungkin ada yang menjadi imam kecuali Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama, kemudian para sahabat masih menunggu baginda Nabi yang mulia. Tiba-tiba Nabi SAW sadar, siuman. Maka Nabi SAW meminta bejana yang ada isi airnya untuk membersihkan badannya, meringankan demam yang dirasakan oleh baginda Nabi yang mulia. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sakit yang dirasakan oleh Nabi, panas yang dirasakan oleh Nabi 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat dibandingkan dengan rasa panas yang kita rasakan. Kalau kita demam, berapa panasnya? 40. Berarti untuk Nabi 80. Sehingga Nabi SAW ikhwatul Islam meminta air yang ada, meminta bejana yang ada isi airnya untuk menyiramkan di badannya, untuk meringankan demamnya. Kemudian Nabi bertanya, asallan nas, apakah sahabatku mereka sudah melaksanakan ibadah salat? Maka orang-orang yang menjaga Nabi mengatakan, hum yantazirunaka ya Rasulullah. Tidak, mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi menyiramkan air tersebut di badannya. Setelah air disiramkan, maka Nabi kembali tidak sadarkan diri, saking beratnya rasa sakit yang dirasakan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian dalam waktu yang lama, Nabi kembali bangun, Nabi kembali siuman. Kemudian Nabi kembali bertanya, asallan nas, pertanyaannya masih sama, apakah sahabatku sudah melaksanakan salat isya? Dan jawabannya juga masih sama, hum yantazirunak, mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali meminta bejana yang ada isi airnya, dan Nabi menyiramkan air di badannya. Setelah itu Nabi kembali tidak sadarkan diri, sudah 3 kali. Kemudian dalam waktu yang lama, tidak sadarkan diri itu bukan sebentar, ikhwatul Islam, bisa jadi setengah jam, bisa jadi 1 jam. Kemudian setelahnya Nabi kembali bangun. Maka pertanyaan kembali muncul dari lisan Nabi, sama, apakah sahabatku sudah salat? Dan jawabannya masih sama, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, Nabi kembali tidak sadarkan diri, sudah 4 kali. Kemudian sudah larut malam, sudah hampir pertengahan malam, Nabi kembali siuman. Di saat itulah Nabi sadar, Nabi tidak mungkin lagi bisa keluar, tidak mungkin lagi Nabi SAW bisa jadi imam. Maka Nabi mengatakan, mur Aba Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar, suruh dia jadi imam untuk para sahabatku. Maka di saat itulah awal di mana Nabi SAW tidak keluar rumah, tidak lagi bisa menjadi imam, tidak lagi didengarkan suaranya oleh para sahabat, dan Nabi lebih sering tidur, atau Nabi lebih sering tidak sadarkan diri dibandingkan dengan rasa sadarnya. Kemudian ikhwatul Islam, hari Kamis malam Jumat, kemudian hari Jumat, kemudian hari Sabtu, kemudian hari Ahad. Di hari Ahad ini ikhwatul Islam, Nabi menguatkan dirinya untuk memberikan pesan terakhir kepada para sahabatnya. Nabi SAW bangun, kemudian dibawa oleh 2 orang sahabat, dan Nabi masuk ke dalam masjid. Maka Nabi menyampaikan pesan-pesan terakhir. Kemudian di hari Senin, di waktu duha, ada yang menyebutkan duha awal, ada yang menyebutkan duha akhir. Maka di saat itulah Nabi SAW menghembuskan nafas terakhirnya ketika Nabi berada di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah mengatakan, inna min ni'amillahi alai, di antara karunia yang Allah berikan kepadaku, bahwa Nabi tuwuffiya fi baiti wa fi yaumi wa baina nahri wa sihri. Nabi wafat yang pertama di rumahku, kata Aisyah, yang kedua di hariku, yaitu hari Senin, yang ketiga di pangkuanku, dan yang keempat, tidaklah Nabi wafat kecuali air liurku dan air liur Nabi bersatu. Maknanya Nabi SAW memakai siwak yang telah dilembutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita sebutkan hanya secara singkat saja ikhwatul Islam. Kemudian setelah Nabi bersiwak, karena siwak itu, Nabi diantara kesukaan Nabi SAW adalah siwak. Makanya bagi kita yang ada di tanah haram Makkah Madinah, siwak banyak. Maka kita contohkan,
kita usahakan bersiwak sebagaimana bersiwaknya Nabi SAW. Walau dikala kita berada di tanah haram saja, paling tidak kita pernah merasakan apa yang dilakukan oleh Nabi dan menerapkan apa yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Karena Nabi paling suka bersiwak. Sebelum salat Nabi bersiwak, setelah berwuduk Nabi bersiwak, sebelum berwuduk Nabi bersiwak, masuk rumah Nabi bersiwak, di malam hari kalau Nabi bangun Nabi bersiwak, bahkan sebelum Nabi wafat pun Nabi bersiwak, dan itu adalah amalan terakhir Nabi. Nah, siwak ini keras, ujungnya keras, dilembutkan oleh Bunda Aisyah, digigitnya. Kemudian setelah digigit, diberikan kepada Nabi. Itulah artinya air liur Nabi dan air liur Aisyah bersatu. Kemudian Nabi pun bersiwak. Setelah Nabi bersiwak, apa yang terjadi? Nabi mengangkat kedua tangannya atau mengangkat jari telunjuknya, dan Nabi mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Kemudian setelah Nabi mengatakan kalimat ini, tentunya setelah mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, maka Nabi mengucapkan fir rafiqil a'la. Setelah kalimat ini keluar dari lisan Nabi, maka tangannya pun terjatuh, dan dari situlah Ibunda Aisyah mengatakan Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Itulah sejarah singkat bagaimana akhir daripada kehidupan baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW wafat di hari Senin, dan hari Senin itu adalah hari yang memiliki nilai sejarah dengan baginda Nabi yang mulia. Hari Senin adalah hari di mana Nabi dilahirkan dalam dunia, sehingga Nabi SAW senantiasa berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Maka Nabi mengatakan, karena hari itu adalah hari aku dilahirkan. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, yaitu berpuasa setiap hari Senin. Bisa dipahami? Kenapa Nabi berpuasa di hari Senin? Jawabannya jelas. Zalika yaumun wulidtu fi. Hari itu adalah hari kelahiranku. Nabi ingat akan hari kelahirannya, iya. Tapi bagaimana cara Nabi mengingatnya? Berpuasa setiap hari Senin, setiap minggu Nabi berpuasa. Kemudian kalau hari Kamis, apa pula faedah yang ada di dalamnya? Hari Kamis adalah hari di mana amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seorang muslim berpuasa di hari Kamis, maka catatan akhirnya adalah ketika dia sedang berpuasa, dan itu adalah di antara pertanda Allah menyukai dirinya, karena catatan amalan terakhirnya adalah berpuasa. Itulah rahasia kenapa kita dianjurkan berpuasa hari Senin. Hari Senin hari kelahiran Nabi, dan Nabi berpuasa setiap hari Senin. Dan kalau kita ingin mengenang hari kelahiran Nabi, berpuasa pula setiap hari Senin. Kemudian hari Senin itu pula ikhwatul Islam, hari di mana Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang Rasul. Dikala Nabi berada di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril. Dan ketika Nabi berada di Gua Hira, Nabi tidak tahu kalau yang datang itu adalah Jibril. Nabi tidak tahu. Makanya Nabi ketakutan. Sehingga dikala Nabi pulang, Nabi SAW mengatakan, dathiruni zammiluni, selimutkan aku, tutup diriku. Karena Nabi tidak tahu yang datang itu siapa, apakah manusia atau bukan, atau jin atau siapa, Nabi tidak tahu. Bahkan Nabi SAW melihat di antara langit dan bumi, di atas kursi ada makhluk yang sangat besar, dan Jibril tidak pernah memperlihatkan wujud aslinya kepada Nabi kecuali 2 kali. Yang pertama dikala Nabi melakukan atau dikala Nabi berada di dalam Gua Hira, dan yang kedua dikala Nabi melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain daripada 2 ini, malaikat Jibril senantiasa menyerupai manusia yang bernama Dihya Al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril setiap kali bertemu dengan Nabi, maka dia akan menyerupai salah seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi, salah seorang sahabat yang paling rupawan, paling bagus, paling ganteng kalau bahasa kitanya. Nah, malaikat Jibril senantiasa menyerupai Dihya Al-Kalbi setiap kali bertemu dengan Nabi. Dan bahkan di Masjid Nabawi ikhwatul Islam, ada tempat di mana Nabi senantiasa berjanji dengan malaikat Jibril, maka tempat itu sekarang dinamakan dengan Babu Jibril, pintunya Jibril. Kenapa disebut dengan pintu Jibril? Karena disitulah Nabi biasa bertemu dengan malaikat Jibril, baik itu untuk menerima wahyu atau setoran Al-Quran, karena Nabi senantiasa menyetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril ataupun yang semisalnya. Maka di Masjid Nabawi ada salah satu pintu, namanya adalah pintu Jibril. Di mana lokasinya? Nanti silahkan cari sendiri. Tapi ikhwatul Islam,
itu adalah hari Senin. Kemudian hari Senin itu juga adalah hari kedatangan Nabi di kota Madinah. Nabi sampai di kota Madinah di hari Senin. Kemudian hari Senin itu pula lah Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Itulah sejarah hari Senin bagi baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Dan salah satunya apa yang diucapkan oleh Nabi, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Tidak mungkin, aku tidak tahu lagi wahai sahabatku, apakah aku masih diberikan umur panjang atau tidak, apakah aku masih bisa melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tidak. Dan ternyata kalimat ini adalah kalimat perpisahan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Sehingga dari sinilah ikhwatul Islam dianjurkan bagi kita, karena haji Nabi hanya satu kali, agar kita betul-betul memperhatikan bagaimana ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW dan aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Nabi di dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Karena Nabi berpesan, litakhudhu manasikakum, ambil betul-betul manasik itu dariku. Artinya jangan ada di antara kita yang menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah umrah kecuali mereka telah mantap mengetahui bagaimana hajinya baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatul Islam, jadi Nabi SAW berhaji hanya satu kali sahaja. Ketika Nabi SAW sampai di Mekah, maka Nabi SAW yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah mandi. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW adalah membersihkan dirinya. Makanya orang yang memakai pakaian ihram boleh mandi atau tidak? Silakan, tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah meletakkan wewangian di Air di mana? Di tubuh dan di pakaiannya, kalau mereka sudah ihram. Tapi kalau sekiranya mereka akan ingin melaksanakan ihram, contoh misalnya, apabila ada di antara kita yang esok ingin pergi ke Mekah, kemudian mereka melalui miqat, kemudian mereka siap-siap membersihkan badannya, menghilangkan rambut yang perlu dihilangkan dari tubuhnya, kemudian mereka mandi, maka boleh bagi mereka memakai wewangian, walau wewangian tersebut masih menempel di jasadnya, bukan di pakaiannya. Misalnya nanti kita pakai apa namanya untuk membersihkan yang biasa yang mengeluarkan bau yang mana? Ini kan? Apa namanya? Deodoran ya? Deodoran namanya. Kita pakai deodoran, boleh tak boleh kita pakai? Boleh. Sila, tidak menjadi masalah. Atau kita pakai wewangian di badan kita, boleh atau tidak? Boleh. Sila, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah di pakaian. Kenapa? Karena kalau kita memakai wewangian di badan, 1 menit hilang. Tapi kalau di pakaian, dia tahan lama. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam, kenapa kita tidak boleh memakai wewangian? Karena seolah-olah kita tampil. Karena dikala kita melaksanakan ibadah ini, semakin kita menunjukkan kefakiran kepada Allah, maka itu semakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita datang ke sini bukan untuk bergaya. Kita datang ke sini bukan untuk menunjukkan jabatan. Kita datang ke sini bukan untuk menunjukkan hartanda. Semakin kita menunjukkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah doa-doa semakin dikabulkan, terkhusus untuk perempuan. Kalau sekiranya ada rombongan kita, ada istri kita, ada saudari kita, dikala nanti ihram ikhwatul Islam tampil sebagaimana Allah ciptakan, tidak ada poles-polesannya. Karena apalagi perempuan yang kadang-kadang kita lupa kepadanya, karena sudah terlalu banyak poles-poles di wajahnya. Kenapa demikian? Kita tampil untuk beribadah kepada Allah dan tampil sebagaimana Allah ciptakan. Makanya perempuan boleh tidak nanti pakai, bahasa kasarnya, dandan-dandan, pakai warna-warni, boleh atau tidak? Tak usah. Kita datang ke sini untuk beribadah, tunjukkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh memakai wangian, sehingga nanti dikala kita tawaf, kita akan merasakan ternyata beginilah saya ini manusia yang tidak harum. Saya ini adalah manusia yang kerdil. Saya ini adalah manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat kita meneteskan air mata, itu tujuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, semakin seseorang berdebu, semakin rambutnya tidak terurus, semakin pakaiannya tidak terurus, apa kata Allah? Ja'uni thu'san ghubra. Mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut masai. Mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut tidak terurus. Ketahuilah, aku akan kabulkan doa-doanya dan aku akan ampunkan dosa-dosanya.
Tapi kalau sekiranya kita tampil kepada Allah dengan semua yang ada, jam tangan yang paling mahal, cincin yang paling mahal, kapan kita akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu guna kita melaksanakan ibadah ini. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, tunjukkan kefakiran kita kepada Allah, dan agar kita tahu kita ini tidak lebih kecuali daripada abdun. Abdun itu artinya kalau bahasa kasarnya budak. Kita ini budak Allah, kita beribadah untuk Allah. Mau tidak mau suatu saat nanti kita hanya tinggal seorang nama sahaja, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu, bisa jadi dengan penampilan kita yang sederhana menunjukkan kefakiran kepada Allah, maka dengan itulah doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdoa kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, ada orang yang berdoa kepada Allah dengan lisan. Dia mengatakan ya Allah, itu namanya doa dengan lisan. Ada orang yang berdoa kepada Allah dengan badan. Penampilan kita yang kusut masai dalam keadaan beribadah untuk melakukan ketaatan, seolah-olah kita sedang berdoa, badan kita yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan doa ibadah. Maka doa itu terbagi kepada dua. Yang pertama orang yang berdoa dengan lisannya, dan yang kedua orang yang berdoa dengan jasadnya. Dikala kita memakai pakaian ihram, itu berarti tubuh kita sedang berdoa. Dikala kita menampilkan kefakiran kepada Allah, berarti kita sedang berdoa. Apa yang berdoa? Jasad. Karena kita ingin menjadi saksi, atau jasad kita ini ingin menjadi saksi di hadapan Allah. Karena kita khawatir ikhwatul Islam, kalau sekiranya Allah bertanya kepada kita, kemudian yang menjadi saksi adalah tangan kita, kaki kita, badan kita, kita ingin tangan, kaki, badan yang menjadi saksi, mereka memberikan saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu diantara salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh memakai wangian, bahkan jangan menyentuhnya. Tapi kalau mandi maka tidak ada masalah. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, dikala kita sampai di Mekah, maka kalau sekiranya kita ingin langsung melaksanakan ibadah umrah, itu alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya kita sampai di Mekah, kemudian kita istirahat atau tidur kemudian esok kita baru melaksanakan ibadah umrah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Misalnya hari ini, siang ini kita sampai di Mekah, atau petang ini kita sampai di Mekah, kita baru ingin melaksanakan ibadah umrah esok harinya, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Esok hari atau lusa juga tak ada masalah. Terkhusus bagi orang-orang yang sudah tua, atau mereka yang pakai kursi roda, yang mungkin rombongan lain mengatakan kami selesaikan dulu umrah, kemudian nanti kami bawa bapak melaksanakan ibadah umrah, maka jangan bersedih, tidak ada masalah. Atau bagi wanita yang berhalangan, dikala mereka berada di miqat, wajib bagi mereka berniat. Dikala seorang wanita berhalangan ikhwatul Islam, sesampainya di miqat, wajib bagi mereka untuk berniat dan lakukan semua yang dilakukan oleh jemaah umrah dan jemaah haji. Baca Quran sila, berzikir lanjut, talbiyah perbanyak, semuanya dilakukan. Kecuali jangan salat, jangan puasa, jangan menyentuh Al-Quran. Kemudian dikala mereka berada di miqat, mereka berniat, atau mereka mengangkat niatnya labbaik Allahumma umrah. Kemudian mereka kembali mengucapkan kalimat talbiyah sampai di Mekah. Dikala mereka sampai di Mekah, maka mereka istirahat di dalam kamarnya sampai mereka bersuci, atau sampai mereka suci dari halangannya. Dan kalau sekiranya mereka ingin membuka pakaiannya juga tidak ada masalah. Artinya di dalam kamar mereka buka pakaian, mereka mandi, mereka ganti pakaiannya, tidak ada masalah. Bisa dipahami? Artinya wanita yang berhalangan, bisa jadi mereka berhalangan ada 3 hari di Mekah, ada 4 hari, bahkan ada yang 5 hari. Maka mereka bebas. Yang tidak boleh itu sesuatu larangan-larangan ihram. Dan untuk perempuan lebih longgar dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan kalau mereka memakai pakaian ihram sama dengan pakaian biasa. Kalau kita 5 hari pakai pakaian ihram, apa yang terjadi? Seperti yang sering kita sebutkan, 5 kali damnya. Terlalu banyak kesalahan yang nanti yang akan kita lakukan. Tapi untuk perempuan bebas, mau ganti pakaian sila, mau buka jilbab di kamar dia antara sesama perempuan juga tak ada masalah. Kalau mereka mandi juga tidak ada masalah. Yang penting mereka lihat aturan larangan-larangan ihram. Jangan memakai wewangian, apalagi
Jangan mengambil rambut yang ada di badan atau potong kuku. Nanti akan kita jelaskan larangan-larangan ihram. Artinya bebas. Kalau sekiranya laki-laki saja boleh mengerti pakaian ihram, apalagi yang perempuan, karena yang perempuan lebih bebas daripada kaum laki-laki. Jelas sampai di sini? Baik, ikhwatul Islam. Kemudian dikala kita sampai di Mekah, maka kita mungkin mandi. Yang tidak mandi juga tak ada masalah. Kemudian maka mereka memulai yang namanya tawaf. Dan memang ikhwatul Islam dianjurkan kalau sekiranya dimudahkan, yang pertama kali dilakukan sebelum tawaf adalah memegang Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu ada 3 perkara yang harus kita lakukan di sana. Yang pertama, berusaha untuk menciumnya. Kenapa kaum muslimin mereka harus berebutan untuk mencium Hajar Aswad? Karena ketahuilah, Hajar Aswad itu namanya adalah Hajar Abyad. Hajar Aswad itu namanya adalah Hajar Abyad, batu yang berwarna putih, yang besar, yang Allah turunkan dari surga, dan dia akan kembali ke tempat asalnya. Jadi Hajar Aswad pertama kali Allah turunkan warnanya putih. Kemudian ketika berlalu zaman, dari zaman ke zaman berikutnya, di mana sudah mulai kesyirikan ada, maka berubah warnanya menjadi hitam. Maka terkenallah namanya adalah Hajar Aswad, padahal namanya adalah Hajar Abyad. Bahkan dia lebih putih daripada salju. Kemudian ikhwatul Islam, setelah berlalu zaman, maka dia berubah menjadi hitam. Dan warna hitam tersebut adalah karena kesalahan anak Adam. Dan kesalahan anak Adam yang paling fatal adalah dikala mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka kita harus selalu berlindung kepada Allah dari penyakit ini atau dari dosa besar ini. Kemudian ikhwatul Islam, nah dikala Hajar Aswad ini diturunkan, nanti ketika Ka'bah dihancurkan, maka dia akan kembali ke tempat asalnya. Dia akan kembali ke surga. Tapi dikala dia kembali ke surga bentuknya lain, maka dia akan punya mata, dia akan punya telinga, dia akan punya mata untuk melihat siapa yang pernah menciumnya di dunia, dan dia punya telinga untuk menyaksikan siapa yang pernah tawaf dan berada di sekitarnya. Artinya Hajar Aswad itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berusaha untuk menciumnya, menyentuhnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan semoga kita di antara salah satu yang mendapatkan saksi tersebut. Makanya dianjurkan bagi kita kalau sekiranya bisa, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencium Hajar Aswad. Artinya Hajar Aswad itu hukum asalnya adalah dicium. Kemudian ikhwatul Islam, kalau sekiranya kita tidak memungkinkan untuk menciumnya, karena kita mungkin tidak kuat, jasad kita lemah, atau terlalu banyak orang yang ingin menghampirinya, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memegangnya. Misalnya kalau mulut kita tidak bisa menciumnya, paling tidak tangan kita bisa menyentuhnya. Kalau sekiranya Allah mudahkan tangan kita bisa menyentuh Hajar Aswad, maka dianjurkan bagi kita untuk mencium sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Tapi yang perlu diingat, pastikan yang disentuh itu Hajar Aswad, bukan kepala kawan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala kita menyentuh Hajar Aswad, misalnya tangan kiri kita atau tangan kita, mulut kita tidak sampai, kemudian kita ingin masuk tidak sampai, ingin masuk tidak sampai, pada akhirnya tangan kita yang masuk dan menyentuh Hajar Aswad, pastikan Hajar Aswad, maka dianjurkan bagi kita untuk mencium sesuatu yang menyentuh Hajar Aswad. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Nabi SAW melakukan yang demikian. Nabi SAW dikala tawaf, Nabi tawaf dengan menggunakan onta, dan Nabi ada tongkatnya, mihjan namanya. Nah, dikala Nabi berada di atas onta sambil tawaf, dan ini juga kalau ada orang yang tawaf dengan menggunakan kendaraan, sila tidak ada masalah di sana. Ustaz, dia kan sehat, dia tidak sakit, sila juga tidak ada masalah. Artinya itu merupakan di antara keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada di antara kita nanti yang ingin tawaf sunnah, karena terlalu panjang, terlalu sering misalnya dia penat, atau dia tidak penat tapi dia kuat, tapi dia ingin pakai kendaraan, juga tidak ada masalah. Jadi tidak ada celaan di sana. Yang pakai kendaraan silahkan, yang tidak pakai kendaraan juga tidak ada masalah. Karena Nabi juga pernah melakukan yang demikian. Nabi tawaf di atas onta yang bernama Qaswa. Kemudian dikala menghampiri Hajar Aswad, maka mihjan Nabi menyentuh Hajar Aswad. Kemudian Nabi mencium mihjannya, Nabi mencium tongkatnya.
Nah, kalau kita mungkin bisa menyentuh Hajar Aswad dengan tangan, maka kalau Allah mudahkan kita untuk memegang Hajar Aswad dan tidak bisa menciumnya, maka ciumlah tangan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, dikala kita tidak bisa menciumnya dan tidak juga bisa mencium sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad, maka di saat itulah dianjurkan bagi kita memberikan isyarat. Kalau dikala kita memulai tawaf, kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kalimat ini hanya diucapkan di awal kita memulai tawaf. Sedangkan pada putaran atau kita memasuki putaran yang kedua, hanya ucapan Allahu Akbar sahaja. Karena kalimat basmalah itu biasanya diucapkan di awal. Sama dengan kita makan, tidak mungkin setiap kali kita mensuap makanan Bismillah, Bismillah. Bisa dipahami? Makanya Bismillahi Allahu Akbar itu diucapkan di awal kita mula. Kemudian pada putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, kita hanya memberikan isyarat dengan tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Bismillahnya di awal. Sedangkan yang di kedua, ketiga tidak lagi mengucapkan Bismillah. Paham sampai di sini? Bagi ikhwatul Islam. Kemudian, apakah boleh bagi kita mencium tangan dikala kita memberikan isyarat? Misalnya kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kita cium tangan, boleh atau tak? Silakan, tidak ada masalah. Kalau tangan kita bersentuhan dengan Hajar Aswad. Bisa dipahami? Misalnya ada orang yang tangannya bersentuhan dengan Hajar Aswad, kemudian dia menciumnya, silakan, tidak menjadi masalah. Baru tadi kita jelaskan. Tapi kalau sekiranya Allah belum berikan kesempatan kepada kita untuk memegang atau mencium Hajar Aswad, maka cukup bagi kita memberikan isyarat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan isyarat itu, ikhwatul Islam, tidak mesti bagi kita untuk sejajar dengan Hajar Aswadnya. Ini sekedar contoh sahaja. Contoh misalnya, ini adalah rukun Yamani, ini adalah Hajar Aswad, ini ada rukun Iraqi, rukun Syami. Karena setiap rukun itu artinya ada namanya masing-masing. Nah, nama yang terkenal adalah rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini, ikhwatul Islam, jatah untuk Hajar Aswad dibolehkan bagi kita memberikan isyarat adalah 90 darjat. Artinya kita tarik ke sini, semua lokasi ini adalah lokasi jatahnya untuk Hajar Aswad. Artinya kita tidak pas sejajar dengan lampu yang berwarna apa, warna lampu yang ada di situ. Lampu hijau itu kalau sebelumnya juga boleh, setelahnya juga tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Kalau sejajar, alhamdulillah. Kalau sebelumnya tak ada masalah, setelahnya juga tidak ada masalah. Karena itu semuanya adalah ruangan yang dimiliki oleh Hajar Aswad. Makanya 90 darjat, kita tarik lurus ke sini, tarik lurus ke sini, semua bagian ini adalah bagian yang dimiliki oleh Hajar Aswad. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita tawaf, nanti kalau ada yang tak paham, kalau ingin bertanya silakan tanya ya, karena kita ingin beribadah kepada Allah sejelas mungkin. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita tawaf, kita tahu fakta dan realita dikala kita melakukan ibadah haji itu sangat banyak sekali. Maka di antara salah satu sunnah, dari situlah kita harus membezakan mana sunnah, mana wajib, mana rukun. Rukun itu ikhwatul Islam hanya 4. Itu yang harus kita pertahankan, dan kita tidak boleh bertanazul dalam masalah rukun. Kalau masalah wajib, apalagi sunnah, maka boleh bagi kita istilahnya tanazul. Apalagi sekarang kita dengar istilah yang namanya tanazul. Misalnya ada orang yang nanti tanazul di Mina, boleh atau tak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Dekat. Karena kewajiban kita di Mina itu hanya namanya mabit di Mina. Mabit itu apa makna mabit? Mabit itu artinya bermalam, bersiang atau bermalam? Berarti kalau ada orang yang tidak bersiang di Mina, boleh atau tak boleh? Sila, tak ada masalah. Paham? Karena artinya adalah mabit. Coba kita perhatikan. Kita wukuf di Arafah. Apa arti wukuf? Bukan, berdiri. Makanya kalau Allah berikan kepada kita kekuatan dikala nanti kita berada di Arafah, dikala kita berdoa kepada Allah, usahakan dalam keadaan berdiri. Bagi yang kuat, yang tak kuat duduk saja. Sesuai dengan namanya wukuf. Makanya Nabi SAW dikala berada di Arafah, Nabi berdoa kepada Allah di bawah lindungan ontanya karena panas Arafah. Kemudian Nabi berdoa dalam keadaan berdiri. Maka dinamakan dengan
wukuf. Bukan berarti tak boleh kalau kita, karena hukum asalnya sampai orang berdiri di sana kemudian mereka meninggalkan Arafah walau barang 1 detik, maka dia sudah dihitung sebagai orang yang wukuf. Baik, kemudian setelah wukuf di Arafah namanya adalah mabit di Muzdalifah. Mabit itu apa artinya? Malam. Bermalam, artinya malam. Kemudian setelahnya apa? Mabit di Mina. Makanya yang paling penting di Mina itu adalah mabitnya. Kalau sekiranya ada orang di Mina siang, dia tak di situ karena bisa jadi kebanyakan atau misalnya jadi kemaslahatan. Tapi hukum asalnya dianjurkan kita berada di Mina agar suasana hajinya ada. Karena kalau kita di siang harinya pergi ke hotel, mana yang lebih banyak, baca Quran atau tidur? Betul. Kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya karena kemaslahatan, ada lagi yang namanya istilah tanazul, itu istilah baru tahun ini ikhwatul Islam, maka silakan, yang penting mereka mabit lebih daripada setengah malam. Bagaimana cara kita mengukur lebih daripada setengah malam? Maka lihat, dimulai dari maghrib sampai subuh. Maghrib sekarang jam berapa? Jam 7, anggaplah jam 7. Kemudian subuh jam berapa? Anggaplah jam 4. Antara 7 sampai jam 4, mana pertengahannya? Mana pertengahannya atau berapa dari jam 7 sampai jam 4 berapa? 11 jam. Betul nih. Jam 11. Jam 11. Sama 12. Berapa jam? Dari jam 7 sampai jam 4. 9. 9 jam. 9 jam. Pak, jangan sampai salah ya. Baik. 9 jam. Berarti setengah malam itu ikhwatul Islam. Berarti setengah malam berapa jam? 4,5 jam. Dilebihkan jadi 5 jam karena harus lebih. Artinya kalau ada orang yang berada di Mina lebih daripada kurang lebih 5 jam, berarti dia sudah dihitung sebagai orang yang mabit di Mina. Waktunya dari maghrib sampai subuh. Kalau dia mabit misalnya dari jam 8 misalnya, berarti dia pulang jam berapa? 1 tambah 5. Atau kalau sekiranya dia mabit jam 10, berarti tambah 5 berapa? Itu kalau sekiranya keadaan-keadaan yang darurat. Tapi hukum asalnya kita ingin berusaha selalu berada di Mina untuk bersama kaum muslimin, karena ibadah solat di Mina itu nanti lain, nanti akan kita jelaskan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami ibadah yang akan kita lakukan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus. Dan kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan kita bersama, dimudahkan urusan kita, diberikan kepada kita kemudahan dalam ibadah yang mulia ini, dijadikan umrah kita adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan haji kita semuanya adalah haji yang mabrur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.